Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulih karim, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, yakni yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda besar kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir yang berjudul Sifat-Sifat Hati. Untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah, dengan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya. Dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Dan alhamdulillah, dengan nikmat ini kita juga mengenali akan hakikat diri kita. Sehingga semakin kita kenal akan hakikat diri kita, semakin kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita, yang mengharuskan kita untuk selalu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan bicara nasib yang merupakan sesuatu yang memang tidak di tangan kita, terhadap sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, kita pun tidak menguasainya secara mutlak. Namun yang maha menguasainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin illa baina isbi'aini min asabi'ir rahman, in syaa aqamahu wa in syaa azaghahu." Setiap hati itu berada di antara jari jemarinya Allah yang maha pengasih. Setiap hati kita di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah meluruskannya. Jika Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala membelokkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha menetapkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Juga sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering didengar oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma muqallibal qulub, tsabbit
qalbi ala dinik. Ya Allah, Maha membolak-balikkan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Hati kita bukan di tangan kita, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin istiqamah, jika kita ingin hati ini menjadi baik, minta kepada yang menguasainya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi SAW sering berdoa yang seperti ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Ya Rasulullah, apakah hati ini terbolak-balik? Apakah hati itu terbolak-balik? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in syaa'a Allahu 'azza wa jalla aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Fa nas'alullaha rabbana an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Allah yaitu manusia ini, kecuali hatinya di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah luruskan hati tersebut. Jika Allah menghendaki, maka Allah belokkan hati itu. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak dibelokkan hati ini setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan kita meminta kepada Allah untuk menganugerahkan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hati ini setelah engkau memberikan hidayah kepada hati ini, ya Allah. Dan anugerahkan kepada kami, ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah, anugerah dari sisimu. Anugerah yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya wahab lana min ladunka rahmah, rahmat yang murni dari sisi Allah, bukan rahmat yang merupakan konsekuensi dari baiknya amal kita atau yang lainnya, tapi murni Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hati tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wahhab, yang maha memberi terhadap seluruh makhluknya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di samping kita membiasakan untuk membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Di samping doa-doa ini juga penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat hati, supaya kita tahu pembangkangan dan penyelewengannya hati ini. Sifat-sifat hati yang membuat pemiliknya atau yang memiliki hati tersebut belok dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia tahu sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, akan membuat dia lebih waspada, membuat dia lebih sadar, ya, agar dia terus mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dengan menyadari segala keburukan dari sifat-sifat yang ada di dalam hatinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya. Dan kemudian dia meminta kepada Allah perlindungan dari segala keburukan dari hatinya, dan agar menjaga hatinya supaya tetap istiqamah, supaya hati ini jangan belok. Karena memang hati itu mudah sekali terbolak-balik, sangat cepat. Sehingga Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu ibni Adam ashaddun qilaban min al-qidri idza ijtama'a ghalyana. Rawahu Ahmad wal Hakim was sahahahu Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hati anak Adam itu mudah sekali terbolak-balik, melebihi terbolak-baliknya air ketika mendidih. Kita tahu air ketika mendidih, air itu berterbolak-balik sedemikian rupa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbolak-baliknya hati lebih daripada itu.
Lebih dari itu. Juga Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan Ibnu Majah. Inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard yuqimuha ar-rihu dhahran li batnin. Sesungguhnya hati itu ibarat bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikkan semau-maunya oleh angin. Hati kita itu seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu lemahnya, begitu mudah ditipunya, begitu gampang terbolak-baliknya. Ketika kita misalnya sedang fokus ngaji seperti ini, maka hati kita ini fokus kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi SAW, fokus kepada akhirat, fokus kepada agama. Pengajian hampir ditutup, gadget mulai diaktifkan, mulai melihat konten-konten yang ada, berubah lagi suasana hati. Tiba-tiba ngelihat konten ada promo di mall terdekat. Wah, kita kesana dong, ini ada lagi promo nih, diskon habis-habisan. Ya, bisa berubah. Tiba-tiba langsung berubah. Tadi kajian Ustadz bahas apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Pokok ajib aja ceramahnya. Begitu aja yang dapat. Lupa semuanya. Kita melihat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa gampangnya hati itu terbolak-balik berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang nantinya insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas secara spesifik hati itu bagaikan sebuah cawan. Ya, seperti wadah, seperti cawan. Apa yang diisi jadi seperti itu dia. Nah, misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall ya, ke Kokas. Pernah ke Kota Kasablanka? Ya, ketika jalan ke Kokas, melihat ini, melihat itu, lihat promo ini, lihat barang ini, lihat makanan itu, lihat beragam jenis makanan, minuman, apapun produk barang yang ditawarkan dan lain sebagainya, mulai kendaraan, mulai yang besar seperti kendaraan, sampai yang kecil-kecil yaitu diamond. Ya, ini mata jadi berubah, suasana hati jadi berubah. Selesai muter-muter di Kokas seperti itu, kemudian diajak nyebrang ke seberang. Apa ke seberang Kokas? Kuburan karet. Ya, ya, kuburan. Diajak ke kuburan. Kemudian melihat kuburan itu persis barengan lagi. Ada orang yang memang lagi proses, lagi dikubur. Ayo kita dekat ke situ. Bagaimana suasana hati? Ganti lagi, berubah lagi. Bagaimana hati kita itu betul-betul sangat diwarnai dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita akses. Maka hati-hati dengan browsingan kita. Ketika Nabi SAW menyampaikan di dalam tentang fitnah akhir zaman. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Bergegaslah kalian beramal sebelum munculnya banyak fitnah yang di pagi hari seseorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Ini hitungan jam, bukan hitungan hari lagi, jam. Kira-kira apa yang menjadi penyebab itu? Yang tiba-tiba saja dalam hitungan jam membuat status iman itu bisa berubah. Dari kafir menjadi mukmin atau mukmin menjadi kafir. Media informasi. Dari handphone kita. Dari handphone kita lah yang menyebabkan seseorang dari mukmin tiba-tiba kafir ataupun sebaliknya. Di zaman keterbukaan informasi yang seperti ini, berapa banyak dari sebagian muslimin yang tiba-tiba kena syubhat Nasrani atau ateisme atau yang lainnya. Tiba-tiba saja dia menjadi Nasrani, menjadi berorientasi seperti Yahudi, atau menjadi ateis atau yang lainnya. Berapa banyak? Dan berapa banyak pun sebaliknya. Karena media informasi yang sedemikian terbukanya kemudian membuat tidak sedikit dari mereka-mereka yang kafir tiba-tiba menyatakan dirinya muslim. Menjadi dia muslim walaupun enggak ada ustadz atau dai yang lagi nyeramahin dia. Ya, di zaman yang seperti ini kita melihat tiba-tiba si fulan, si fulana mengikrarkan syahadatnya. Ditanya, "Kamu dapat informasi Islam dari mana?" Dari konten-konten yang dia tonton dan yang dia lihat. Maka perhatikan apa yang kita tonton,
apa yang kita dengar, apa yang kita simak. Karena itu bisa mempengaruhi iman. Perhatikan apa yang dilihat oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita, oleh keluarga kita. Karena jangan sampai kemudian tiba-tiba dikagetkan. Tiba-tiba, ini sudah seringkali anak mendapatkan curhatan dari sebagian ikhwah yang kemudian tiba-tiba saudaranya atau putranya atau keluarganya tiba-tiba murtad. Murtad, Ustaz, anak saya murtad, mengatakan dirinya begini dan begitu dan seterusnya. Anak tanya dari mana informasinya? Dari mana dia bisa mendapatkan, mengakses segala pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang dan nyeleneh itu? Dari gadget. Gak perlu dia ke sinagog, gak perlu dia ke gereja, gak perlu dia lagi ke pura atau wihara. Mereka bisa mendapatkan semuanya langsung dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia tonton. Ya, tiba-tiba saja jadi LGBT misalnya, padahal dididik dengan baik dan benar oleh keluarganya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Dari apa yang dia tonton. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka insya Allah secara spesifik kita akan lebih mengkaji tentang sifat-sifat buruk, sifat-sifat negatifnya hati yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim. Dan beberapa istilah yang Allah sebutkan ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan berbahasa Arab. Maka beberapa istilah mungkin ana sebutkan bahasa Arabnya. Kenapa? Ya, ana sebutkan bahasa Arabnya plus ana sebutkan terjemahannya karena beberapa istilah ini disebutkan secara berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, namun sayangnya terjemahannya cuman itu saja. Ya, tidak ada kata padanan yang pas, tapi insya Allah kita akan bahas atau kita akan syarah. Di antara sifat buruk hati kita atau hati manusia adalah buta. 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 Di antara sifat buruknya hati adalah buta. Tidak bisa melihat. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ketika Allah menyebutkan di antara hati-hatinya orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang mereka sesungguhnya bukanlah mata kepala mereka yang buta, namun mata hati mereka lah yang buta. Walakin ta'mal qulub, namun hatilah yang buta, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Dan inilah buta sejati, itu adalah buta hati, bukan buta mata. Buta sejati itu adalah buta hati. Karena ketika seseorang itu buta hatinya, dia tidak akan bisa melihat kebenaran, tidak akan mengetahui kebenaran. Sebagaimana orang yang buta matanya tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh yang lainnya. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan berarti bahwa Allah menafikan adanya buta mata. Karena memang buta mata itu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta kepadanya. Namun hakikat buta yang sejati yang terjadi pada diri seseorang yang dikatakan orang itu benar-benar buta adalah buta hati. Adalah buta hati. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang buta matanya tapi hatinya sangat peka dan melek. Sangat sadar akan kebenaran dan mengikuti kebenaran. Dan sebaliknya berapa banyak orang-orang yang melek matanya namun hatinya buta. Dan ikhwatal iman, ketika Allah menyampaikan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang sejatinya sesuatu. Bahwa sejatinya buta itu bukan sekedar buta mata,
tapi lebih-lebih dari itu adalah buta hati. Ya, misalnya ketika Nabi ini, dan kalimat yang seperti ini seringkali dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita di dalam beberapa hadis misalnya, laisal ghina bikathratil 'arad, walakinnal ghina innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu banyak harta, namun kaya itu adalah kaya jiwa. Bukan berarti bahwa orang kaya itu yang punya banyak harta tidak dikatakan kaya. Namun sejatinya kekayaan bukanlah kekayaan yang ada yang secara materi yang dimiliki oleh seseorang. Walaupun itu juga dikatakan kaya. Buktinya apa dia dikatakan kaya? Ketika dia memiliki harta yang memiliki nilai melebihi nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dikatakan dia orang kaya dan mampu. Nah, juga misalnya Nabi SAW menyampaikan, laisal miskinul ladzi tarudduhu al-luqmatu aw luqmatan wat tamratu wat tamratan, innamal miskinul alladzi la yajidu ma yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaq alaihi. Bukanlah orang miskin itu adalah orang yang meminta-minta, kemudian setelah diberi 1 dan 2 suap makanan dia pergi, atau diberi 1 atau 2 kurma dia pergi. Namun sejatinya adalah orang miskin adalah yang punya penghasilan, namun penghasilannya tidak seimbang dengan pendapatannya, tidak mencukupinya, dan orang lain gak sadar pada hakikatnya dia adalah orang yang berkekurangan. Ya, orang yang kekurangan. Itulah orang yang pada hakikatnya miskin. Bukan berarti bahwa orang yang meminta-minta tidak dikatakan miskin, dia miskin. Tapi sejatinya yang dikatakan miskin yang harus dikasihani adalah orang yang menjaga harga diri dan kehormatan dirinya. Dia tidak meminta-minta, dia tidak mengemis, dia tidak berharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia menjaga iffahnya, dan oleh karena itulah orang enggak sadar, enggak tahu kalau dia adalah pada hakikatnya sedang kekurangan, sedang tidak berkecukupan. Juga di antara sifatnya hati, yang sifat buruknya hati, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang digembok. Hati yang digembok. Dalam surat Muhammad ayat 24. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah pada hati itu ada gemboknya? Ketika Allah menyampaikan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah di dalam hati mereka ada gemboknya? Ini menunjukkan kepada kita, ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafikin. Orang-orang munafik itu jika mereka mau tadabbur Quran, maka dia akan menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Namun ketika mereka tidak mau tadabbur Quran, maka jadilah mereka orang munafik. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau tadabbur Quran? Karena hati mereka digembok. Sebagaimana pintu yang telah ditutup, dikunci dan ditambahi gembok di dalamnya, sehingga ketika sudah di dalam sudah ditutup dengan gembok ini tadi, maka segala kebaikan yang ada di luar tidak bisa masuk. Demikian pula dengan segala keburukan yang ada di dalam tidak bisa keluar. Keburukan kemunafikan, keburukan kekufuran, keburukan syubhat dan syahwat tidak bisa keluar dari hati yang sudah digembok. Dan kuncinya supaya dia bisa mendapatkan faedah dari Quran, tadabbur. Bagaimana ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik jika mereka mau tadabbur Quran bahkan menjadi orang mukmin, maka bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita termasuk mereka-mereka yang tergembok hatinya karena tidak mau tadabbur Quran, karena tidak mau mempelajari Al-Quran. Dan jika hati itu telah digembok, sebagaimana tadi disampaikan, kebaikan yang di luar tidak akan bisa masuk, keburukan yang di dalam tidak akan bisa keluar. Di antara sifat buruknya hati, yaitu hati yang distempel, ya, yang distempel. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim.
Allah menstempel hatinya. Khatam itu sesuatu yang ditutup dan dikasih materai, itu khatam. Ya, ditutup sudah nggak bisa dibuka lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Dan ini khatam ini juga berarti penutup, taba'. Dalam ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 108, taba'allahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menutup. Kata taba' itu adalah menutup terus kemudian diikat mati. Ya, ketika kita mau mengirim paket tertentu, kemudian kita kasih penutup mati yang membuat tidak susah dibuka, itu adalah taba'. Ya, ditutup mati. Sehingga susah dibuka dan tidak yang di dalam susah dikeluarkan. Kenapa? Bersihin pakai tisu. Dan kemudian juga yang di luar tidak bisa dimasukkan ke dalam. Dan khatam Allahu ala qulubihim, dan taba' ini maknanya berdekatan. Enggak apa-apa, nanti pakai sabun. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat buruknya hati yang berikutnya. Ini Allah sebutkan beberapa sifat di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Kita melihat di dalam surat Al-An'am ayat 25. Al-An'am ayat 25. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 25 ini, dan kami jadikan pada hati-hati mereka akinnah. Apa itu akinnah? Kita akan bahas sebentar lagi. Ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sehingga mereka, ya, akinnah itu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tutup, dan di dalam hati mereka itu ada waqra. Ya. Dalam telinga, wa fi adhanihim waqra, pada telinga mereka ada penutupnya. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan andai kata mereka melihat semua tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan melihatnya. Subhanallah. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat ini, di antara sifat hati adalah akinnah. Apa itu akinnah? Kita akan bahas sebentar lagi. Di ayat yang lain, di surat Al-Isra ayat 46. Al-Isra ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya, tidak memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja di dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi ketika disebutkan hal-hal yang baik, malah mereka lari, mereka benci. Kenapa? Karena pada hati mereka ada akinnah, pada telinga mereka ada waqr, ada penutup, ada penyumbat pada telinga mereka. Juga di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat ini,
Sesungguhnya kami jadikan di pada hati-hati mereka penutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan ketika pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ini Allah menyebutkan kepada kita tentang ciri mereka-mereka yang tidak akan pernah dapat petunjuk. Ternyata mereka-mereka ini di hati mereka ada akinnah, di telinga mereka ada waqar. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yaitu di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulubuna, mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Ya, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka berkata bahwa hati kami berada di dalam penutup, di dalam tutupan yang menutupinya. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada hijab, ada dinding. Maka bekerjalah, beramallah, sesungguhnya kami pun juga beramal. Di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bagaimana di antara ciri orang hati-hati yang buruk itu, yaitu hati itu ada akinnah yang menutupinya, telinga mereka ada waqar, yaitu penyumbat, dan penutup mata mereka adalah hijab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dalam ayat-ayat ini bahwa bagaimana orang-orang kafir itu, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami tidak memahami apa yang kamu ucapkan, kami tidak mendengar apa yang kamu sampaikan. Mereka, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita bahwa puncak kekufuran mereka kepada Allah sampai membuat mereka tidak mendengar apa yang disampaikan dan tidak bisa memahami bahasa yang tersampaikan kepada mereka. Kata akinnah di dalam bahasa Arab itu seperti tempatnya busur, tempatnya anak panah. Antum tahu anak panah biasanya ditempatkan di satu tempat yang terbuat dari kulit. Ya, apa namanya? Wiper. Nah, namanya wiper. Ya, wiper itu bukan jenis makanan, bukan, Pak ya. Wafer itu. Nah, akinnah ini tempatnya anak panah. Ketika ditutup di sana, ketika masuk di sana, orang tidak tahu bahwa ujungnya itu tajam. Tertutup sama sekali, tidak terlihat. Mereka mengatakan bahwa hati kami di situ. Hati kami tertutup di dalam penutup itu. Sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran yang disampaikan. Sedangkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran adalah bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang nyata, yang mudah dimengerti dan dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diperingatkan, dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Namun ketika hati itu telah ditutup, semua kebenaran itu tidak akan sampai. Dan seakan-akan mereka mengatakan, saya nggak mengerti sama sekali dengan apa yang dia omongkan. Karena kekufuran di dalam hati mereka. Kenapa kekufuran itu terjadi? Karena mereka menutupi hatinya. Ikhwatal iman. Di antara sifat yang lain, Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 100. Yang sifat itu disebutkan dalam bahasa Arab disebut ghita. Dalam bahasa Arabnya disebut ghita. Tapi dalam bahasa Indonesia, ya artinya ghita sama seperti taba' atau sama seperti akinnah, tutup, begitu saja.
Ya, namun pengertian bahasa satu dengan yang lainnya berbeda. Di surat Al-Kahfi ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami tampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan sangat jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. A'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Dan mereka tidak sanggup mendengar. Ini di antara sifat-sifat hati mereka. Tertutup, tidak bisa mendengar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mata hati mereka tertutup dari memahami Quran, dari mentadaburi Al-Quran, mengambil petunjuk kepada Al-Quran. Dan ketika hati itu tertutup, maka jika mata hati telah tertutup, mata kepala sudah tidak ada artinya dan nilainya lagi. Ikhwatal iman, berapa banyak orang-orang kafir, mereka itu dengan sengaja menutup mata hati mereka supaya kebenaran itu tidak sampai kepadanya. Sehingga mereka misalnya mengatakan, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan, kecuali jika Anda bisa mendatangkan dia dengan mata kepala bisa saya lihat, baru saya percaya. Ada orang kafir begitu? Banyak. Mereka banyak mengatakan seperti ini. Sedangkan di dalam kehidupannya sehari-hari, mereka tidak selalu membuktikan sesuatu itu dengan apa yang dia lihat dan yang dia dengar. Tanya kepada mereka, Anda pernah ke Moskow? Pernah ke Beijing? Pernah ke misalnya negara-negara yang belum pernah dia kunjungi? Enggak pernah, tapi dia percaya. Walaupun tidak melihat dengan mata kepala mereka. Mereka percaya ada kota namanya Moskow, ada kota namanya Beijing, ada kota namanya ini dan sebagainya. Dia tahu. Dari mana dia bisa mempercayainya? Dari informasi yang sampai kepadanya. Namun karena pembangkangan dan kecongkakan yang ada pada dirinya, dia menolak kebenaran itu. Dan uniknya lagi pun, dia percaya orang tuanya adalah orang tuanya. Padahal ketika dia dilahirkan, dia tidak melihat, membuktikan secara langsung benar-benar orang tuanya, ayahnya adalah si A, ibunya adalah si B. Dia tahu itu orang tuanya berdasarkan informasi yang sampai ke dia. Bahwa, nak, kamu anak saya. Kalau misalnya orang tuanya itu mengklaim seperti itu, padahal dia adalah hasil pungut, ya, dia nggak tahu sama sekali. Kecuali setelah ada pembuktian, setelah dia besar, ada yang menyampaikan kepadanya, tes DNA dan yang semisalnya, baru dia sadar, oh ternyata beliau yang selama ini saya yakini sebagai ayah atau ibu saya, bukan orang tua saya. Misalnya begitu. Tapi ini salah satu contoh saja bagaimana orang-orang kafir, ketika mereka menutup hati mereka dari kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan sampai kepada mereka. Juga, selanjutnya, yaitu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Al-Baqarah ayat 88. Secara bahasa Arab, Allah sebutkan sebagai ghulf. Ghulf ini, kalau diterjemahkan secara harfiah, adalah selimut yang menutup rapat. Jadi ketika sesuatu diselimuti dengan berlapis-lapis, itu ghulf. Sebagaimana mereka mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 88, wa qalu qulubuna ghulfum bal la'anahumullah. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa tertutupnya hati orang kafir bukan murni takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu karena peran perbuatan mereka sendiri yang menyebabkan hati mereka tertutup. Oleh karena itulah Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat 88 ini, bal la'anahumullahu bikufrihim.
Namun Allah melaknat mereka karena kufurnya mereka. Karena kufurnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutuplah hati mereka karena kekufurannya. Sebagai contoh yang lain, Allah menyampaikan kepada kita tentang bangsa yang paling jahat yang pernah hidup di muka bumi. Al-Yahud. Tentang Yahud. Di surat An-Nisa ayat 155. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, "Fabima naqdhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulfum bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mengatakan hati kami tertutup. Padahal sebenarnya adalah Allah telah mengunci mati hati mereka. Allah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil darinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah menyampaikan kepada kita tentang orang-orang Yahud, Bani Israel, Yahud. Bagaimana mereka ini? Di dalam ayat ini mereka suka membatalkan perjanjian. Tidak cukup sampai di situ. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Sebagai bukti mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, bahkan para nabi pun mereka bunuh. Para nabi. Jika nabi saja mereka bunuh, maka bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Nabi saja dibunuh. Bagaimana dengan anak-anak kecil, orang-orang dewasa dan yang lain sebagainya? Ini di antara kejahatan Yahud, laknatullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka pun mengatakan dengan gaya yang sama dengan orang-orang kafir. Mereka mengatakan wa qawlihim qulubuna ghulfum, namun perkataan mereka bahwa hati kami tertutup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan karena itu, namun Allah telah mengunci mati, bal taba'allahu ala qulubihim bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, karena kekafiran mereka Allah kunci mati hati mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Mereka tidak bisa memahami, mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas dan yang lainnya ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan perkataan mereka ini maksudnya adalah ala qawlu qulubina ghishawatun fahiya fi awiyatin la ta'i wa la tafqahu ma taqul. Bahwa hati kami terselimuti, tertutupi, berada di sebuah tempat tertutup sehingga tidak bisa memahami dan mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi mereka ini mengatakan, wahai Muhammad, seakan-akan mereka mengatakan hati kami berada di satu tempat yang tertutup. Sehingga jika hati kami berada di satu tempat yang tertutup, maka jangan salahkan kami kalau kami tidak bisa beriman kepadamu, tidak bisa mengerti ajakan kebenaranmu. Namun Allah Subhanahu wa taala mendustakan klaim mereka itu dengan mengatakan bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Namun Allah mengunci mati hati mereka karena kafirnya mereka. Ya, seperti sebagaimana ayat yang sebelumnya kita telah bahas, bal la'anahumullahu bikufrihim. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan karena kekafiran mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah menunjukkan kepada kita bahwa dikunci matinya hati itu dari menerima hidayah adalah karena kekafiran mereka, yang mereka sengaja pilih untuk memilih kekafiran ketimbang keimanan. Maka Allah menghukum karena kekafiran mereka itu dengan dikunci mati hatinya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menyampaikan bahwa tidaklah orang tersesat itu karena murni takdirnya Allah, tapi karena memang pilihan dia untuk tersesat.
ketika mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ketersesatan, maka jadilah tersesat dia. Jadilah hatinya tertutup, maka hatinya terselimuti dengan segala kesesatan itu. Dan di antara sifat buruknya hati adalah terhijab. Hijab, tertutup dari kebenaran. Bahasa Arabnya disebutkan oleh Allah dengan sebutan hijab. Mereka mengatakan sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 5, wa min bainina wa bainika hijabun. Mereka berkata dalam surat Fussilat ayat 5, dan di antara kami dan engkau ada hijab, ada penutup. Mereka mengatakan seperti itu. Ada dinding. Lebih tegas lagi Allah menyampaikan bagaimana Al-Quran itu yang dibacakan ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi orang-orang kafir adalah karena adanya hijab antara mereka dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Di surat Al-Isra ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat hijaban mastura, suatu dinding yang tertutup. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat Al-Quran tidak selalu bermanfaat bagi orang yang dibacakan kepadanya. Ayat Al-Quran hanya bermanfaat bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut yang akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka secara khusus Allah menyebutkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang punya rasa takut kepada Allah lah, orang yang beriman kepada yaumul akhir lah yang mereka mendapatkan manfaat dari bacaan ayat Al-Quran. Namun jika tidak beriman, memang dasarnya tidak punya iman, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhir wa la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Adapun bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhir, ada dinding pembatas antara mereka dengan ayat-ayat tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, tidak bisa mentadaburi, apalagi mengimaninya. Ini lebih ditegaskan lagi oleh Allah di surat Al-Isra ayat 46-nya. Yang menyebabkan mereka tidak bisa paham itu semuanya. Allah sampaikan. Wa minhum man yastami'u ilaika وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan kami jadikan penutup pada hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak bisa memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Subhanallah, semakin dibacakan Al-Quran, bukan tambah beriman, tapi tambah benci, tambah tidak suka terhadap kebenaran itu. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita pada ayat yang sebelumnya di surat Fussilat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka hijab,
penutup sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Akinnah, ya, yang itu menutupi mereka untuk bisa memahaminya. Waqar, penyumbat telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Mendengar mungkin, tapi mendengarkannya tidak. Dan juga di antara sifat buruknya hati adalah berkerak atau berkarat. Hati itu bisa berkarat atau berkerak. Apa yang menyebabkan hati itu berkarat? Dosa. Yang menyebabkan hati berkarat adalah dosa. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Bahkan apa yang mereka perbuat telah menutupi dosa mereka. Telah menyelimuti dosa mereka. Arran, kalla bal rana, kata arran di sini adalah karat atau kerak. Dan ini adalah penutup terkuat bagi hati seseorang. Penutup terkuat bagi hati adalah karat ini tadi. Sehingga kata Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan, huwa dzanbu 'ala dzanbi hatta tuhita adh-dhunubu bil qalbi wa taghshahu fayamutal qalb. Karatnya hati itu adalah dosa yang ditumpuk di atas dosa, sehingga menyelimuti hati tersebut dan menguasainya. Maka hati itu menjadi mati. Hati itu menjadi mati. Semua dosa-dosa yang dia lakukan membuat hati itu tertutup, tidak bisa melihat akan kebenaran dan kesalahan. Dan Nabi SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda wa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in zada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat suatu dosa, ada satu titik hitam di dalam hatinya, dan ketika dia bertaubat dan beristighfar, bersihlah titik hitam itu dari hatinya. Namun kalau dia tidak bertaubat, malah ditambah dosa di atas dosa, maka itulah arran, karak atau kerak atau karat yang menyelimuti hati seseorang yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Dan ketika dosa itu telah menguasai hati, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, kullama adznaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u hatta yaswaddal qalbu kulluhu. Setiap satu dosa ada satu nokta hitam. Ketika terus ditumpuk, maka akan menguasai hati itu sampai hati itu seluruhnya menggelam, menjadi gelap gulita, menjadi hitam. Kemudian di antara sifat buruknya hati adalah hati itu bisa tuli. Hati itu bisa tuli. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Orang-orang munafik disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tuli, bisu dan buta. Ini di antara karakter spesifik dari orang-orang munafik. Maka di surat Muhammad ayat 23 Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang orang munafik, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah atas mereka. Maka Allah
membuat mereka bisu, dan Allah membuat mereka buta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mayoritas atau bahkan seluruh penghuni neraka adalah dari model-model manusia yang seperti ini. Yaitu bukan yang matanya buta, bukan yang telinganya tuli, bukan yang lisannya ini bisu, la, tapi yang mata hatinya buta, yang telinga hatinya tuli, dan lisan hatinya bisu. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah tetapkan untuk neraka jahanam mayoritas dari kalangan jin dan manusia. Sifat mereka, mereka punya hati tapi tidak pernah dipakai untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengarkan dengan telinganya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini yang tuli, bisu, buta hatinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat-ayat ini, beliau mengatakan fi adhanihim samamun an istima'il Quran. Telinga mereka tuli dari mendengarkan Al-Quran. Wa huwa alaihim ama a'mallahu qulubahum. Mereka buta. Allah butakan hati mereka. Fala yafqahun, maka mereka tidak memahami. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka yang dipanggil dari tempat yang jauh seperti binatang ternak. Yang binatang ternak itu hanya cuma dengar suara pekikan dan teriakan. Binatang ternak tidak memahami ucapan dan omongan. Hanya ketika disorakin saja dia tahu apakah disorak untuk dipanggil atau disorak untuk suruh pergi. Itu binatang ternak. Seperti itulah pendengaran, penglihatan, dan pikiran dan hatinya orang-orang munafik itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga disifati hati yang rusak atau yang buruk ini dengan bukmun. Apa itu bukmun? Bisu, tidak bisa bicara. Ya, tidak bisa bicara. Karena sebagaimana lisan itu berbicara, hati pun berbicara. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah disebutkan ada nutqul qalbi wal lisan. Apa yang dibicarakan oleh hati dan apa yang dibicarakan oleh lisan. Terkadang lisan berbicara yang berbeda dengan hati. Namun yang bernilai adalah yang di hati. Ketika orang munafik mengatakan dengan lisannya, wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan ketika datang kepadamu orang munafik berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu engkau adalah utusannya dan Allah bersaksi sungguh orang munafik adalah pendusta, pembohong. Kenapa? Mereka hanya nutqul lisan tapi tidak nutqul qalb. Lisannya berbicara tapi hatinya tidak, seperti itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini di surat Al-A'raf ayat 179 ini Allah sampaikan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang rusaknya penglihatan, pendengaran dan hati mereka. Pendengaran mereka dibuntu, penglihatan mereka buta, hati mereka bisu. Dan ini pun digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 26. Di surat Al-Ahqaf ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in in kanu yajhaduna bi ayatillah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita terkait dengan ciri-ciri mereka ini. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah ingin memberikan hidayah kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan buka hatinya, buka telinganya, buka matanya. Dan sebaliknya jika Allah menghendaki sebaliknya, Allah butakan hatinya, Allah tulikan dia dan Allah bisukan dia. Subhanallah. Di antara sifatnya hati adalah ghisyawah. Dalam bahasa Arab disebut ghisyawah. Apa itu ghisyawah? Ghisyawah ini seperti orang katarak. Mata yang katarak. Mata yang ada selaput penutupnya. Itu ghisyawah. Seperti di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Wa ja'ala 'ala basarihi ghisyawah. Ya, di surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Bukanlah dia itu sebagai orang-orang yang tidak mengerti. Sebaliknya, mereka orang-orang berilmu. Tapi ketika mereka ilmu itu tidak masuk ke dalam hatinya, antum perhatikan ayat ini ikhwatal iman. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam ayat ini tentang orang-orang yang disesatkan oleh Allah bukan karena dia orang bodoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu orang-orang berilmu, namun karena dia lebih memperturutkan hawa nafsunya seperti orang yang punya mata tapi orang yang katarak. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Pada matanya ada ghishawah. Dan juga ikhwatal iman. Di antara sifat buruknya hati adalah di dalam bahasa Arabnya adalah as-saddu. Sad sama dal, as-sadd. Seperti Allah firmankan di surat Ghafir ayat 37. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi fasudda 'anis sabil. Ya, surat Ghafir ayat 37. Dalam bahasa Arabnya as-saddu. Kalau dalam bahasa Indonesia kata as-saddu ini bisa kita artikan mudahnya adalah portal. Atau portal penutup. Ya, portal penutup jalan. Itu adalah as-saddu. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Dan demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan buruk itu. Dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Di portal jalannya. Untuk mengikuti jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Jadi dia nggak bisa masuk ke jalan kebenar, ke portal. Siapa yang mortal? Hatinya sendiri. Menutup jalannya untuk menerima kebenaran. Segala jalannya hidayah itu sengaja dia halangi. Seperti Yahud sekarang ini.
Hatinya kekunci mati, ke portal habis. Subhanallah, semua bukti kebenaran tidak ada manfaatnya bagi mereka. Bahwa mereka adalah perampok, mereka penjajah, mereka pembunuh, mereka adalah pelaku genosida dan lain sebagainya. Portal mati hatinya. Kadang sebagian hayawan dan binatang itu lebih punya hati ketimbang Yahudi. Sedangkan jika antum melihat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Yahud, kalau kita melihat asal nenek moyang mereka, para nabi. Ya, para nabi nenek moyangnya ini. Kalau melihat kepada nenek moyangnya, luar biasa. Anbiya, Nabi Allah Zakaria dan nenek moyangnya, Nabi Musa dan Harun, Nabi Daud dan Sulaiman, sampai Nabi Yusuf, Yusuf putranya Yakub, Yakub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Orang-orang hebat. Tapi ketika hati sudah ke portal dengan dari kebenaran, maka tidak akan bisa menerima kebenaran itu. Kemudian di antara sifat buruknya hati adalah asyad. Dalam bahasa Arabnya asyad. Kalau bahasa Indonesianya bisa dikatakan orang syaddu itu ketika seseorang mengikat dengan simpul mati, itu syad. Ya, diikat dan susah untuk dibuka lagi simpulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang Fir'aun di surat Yunus ayat 88 dan 89. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Musa berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan kehidupan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Allah, kami, wahai Tuhan kami, maka binasakanlah, hancurkanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim. Kemudian washdud ala qulubihim, kunci mati hati mereka. Maka mereka tidak beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kalian berdua, Nabi Musa dan Harun. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya hati yang buruk adalah ketika hati itu sudah mengeras dan terkunci mati, terikat mati, sehingga kebenaran itu tidak bisa sampai kepadanya. Kemudian di antara sifat hati yaitu belok, ya, belok atau berpaling atau balik arah, ya. Ketika ada jalan lurus, hati itu suka melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan mereka ini, hati yang berpaling ini sebagaimana Allah sebutkan di antara sifatnya orang-orang munafik. Di surat At-Taubah ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya sambil berkata, adakah seorang di antara orang muslim itu melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah orang yang tidak mengerti, kaum yang tidak mengerti. Allah sebutkan dalam ayat ini, karena mereka ini ketika mendapatkan potensi hidayah, malah mereka menolak. Ada majelis ilmu mereka pergi,
Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, ketika ada kumpulan majelis ilmu, hal yarakum min ahadin tsumman sarafu. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak kalau kita pergi? Kalau enggak kelihatan, tsumman sarafu, mereka pergi. Sarafallahu qulubahum. Allah belokkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka. Karena mereka yang adalah kaum yang tidak mengerti. Hati itu akan bermanfaat ikhwatal iman ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah memiliki niat yang baik dan kedua pemahaman yang baik. Itu akan memberikan manfaat bagi seseorang. Niatnya baik untuk belajar agama, mengikuti kebenaran dan dengan pemahaman yang baik. Maka dengan ini dia akan mudah menerima kebenaran. Dan beloknya hati ini, semakin hati itu cenderung untuk belok, semakin dibuka jalan kebelokan ini oleh Allah. Ya, kalau orang cenderung menyimpang, maka dibukakan pintu-pintu penyimpangan bagi orang tersebut. Seperti Allah firmankan di surat As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika hati itu cenderung untuk belok dan menyimpang, maka semakin Allah belokkan hati tersebut. Jadi hati-hati ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, di antara sifatnya hati adalah mati. Di antara sifat buruknya hati adalah hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Minum air. Di dalam surat An-Naml ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa membuat yang mati itu bisa mendengar. Wala tusmi'u summad du'a idza wallaw mudbirin. Dan kamu tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang tuli itu bisa mendengarkan panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Allah menyebutkan tentang orang yang mati hatinya. Ya, innaka la tusmi'ul mauta. Allah sebutkan mereka sebagai mauta, orang-orang mati. Dan sebaliknya juga tentang orang-orang yang hatinya telah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah dengan iman. Hatinya mati, tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Karena Allah maha menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Maka jangan pernah putus asa terhadap orang-orang yang hatinya telah mati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-yuhyi, al-muhyi, al-mumit. Yang menghidupkan dan mematikan. Di surat Al-An'am ayat 122 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'madun." Dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupakah dia dengan orang-orang yang keadaannya berada di dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat ini bagaimana hati-hati yang mati, yang kafir, kemudian dihidupkan dengan Islam, diberi kehidupan ruh iman, ruh Al-Quran, maka hiduplah hati tersebut. Maka kemudian dia itu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di antara manusia. Maka menjadi sangat hidup dia di atas hidayah. Apakah sama dengan orang yang berada di dalam kekelaman dan kegelapan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini bahwa orang kafir itu hatinya mati. Bahwa mereka disebut sebagai mauta atau mayyit. Allah sebutkan mereka juga sebagai penghuni kuburan. Ya, seperti dalam surat Fatir ayat 22, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kamu tidak akan bisa membuat orang yang di kuburan itu mendengar.
Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hati yang hidup adalah hati yang mengenali kebenaran, yang menerima kebenaran, mencintai kebenaran, mendahulukan kebenaran dari yang lain. Namun ketika hati itu telah mati, mati rasa hati itu. Kalau sudah mati, mau dicubit seperti apa nggak berasa. Jangankan dicubit, disayat-sayat nggak ngaruh. Wa ma bijurhin limayyitin ilamu, bahwa mayit itu kalau sudah mati, sesuatu makhluk sudah mati, mau dilukai seperti apa tidak akan terenyuh. Ya, seperti matinya hati orang-orang Yahudi. Mereka tidak akan terenyuh hatinya dengan adanya banyaknya jenazah, 10.000 korban, nyawa tidak bersalah, nggak ngaruh, hatinya mati. Ya, kita yang jauh bisa menangis terseduh-seduh, bisa kebawa mimpi, bisa begini dan begitu karena melihat tragedi yang terjadi. Mereka subjek pelaku kejahatan itu karena mati hatinya. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun dari semua petunjuk itu. Sehingga mereka karena sudah mati hatinya, mati perasaannya, tidak bisa membedakan mana benar dan mana salah. Tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan, tidak ada kebencian terhadap kebatilan, maka sama seperti jasad yang sudah mati. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Ini ikhwah fillah, insyaallah kita akan membahas lebih spesifik nantinya terkait tentang apa konten-kontennya hati yang membuat warnanya hati itu berwarna-warni, ya. Karena hati itu bagaikan sebuah apa? Cawan, seperti sebuah wadah. Dia akan berwarna sesuai dengan apa yang dituangkan di dalamnya. Kita akan melihat apa saja yang membuat hati itu menjadi baik dan apa yang membuat hati itu menjadi rusak sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam hati tersebut. Ketika hati itu diisi dengan hal-hal yang baik, maka baiklah hati tersebut. Jika hati itu diisi dengan hal-hal yang buruk, hancur dan rusaklah hati itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Hasan Ali Hasan, Pak Wazir yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Kemudian insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab, yakni satu dari akhwat dan satu dari ikhwan. Kita ya insyaallah dari akhwat ada yang mau bertanya insyaallah. Yang akhwat ada yang mau bertanya? Akhwat ada yang mau bertanya? Afwan. Mungkin kita ke ikhwan dulu. Ada ikhwan yang mau bertanya insyaallah. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Dan dari ikhwan? Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya sering berdoa kalau ngeliat orang yang jahat banget gitu, kayak nonton berita orang biadab banget. Kalau misalnya dulu saya nonton berita orang ngeliat orang biadab banget, saya sering doa, ya Allah kunci matilah hati orang itu sampai ajal menjemputnya. Itu gimana Ustaz? Terhadap siapa antum berdoa seperti itu? Yang pokoknya yang jahat banget itu Ustaz, yang udah biadab banget. Orang-orang yang jahat? Ya maksudnya yang udah biadabnya udah enggak terlalu. Supaya orang itu dikunci mati hatinya. Iya. Nah, Dulu Ustaz. Ada sebagian manusia yang memang berhak untuk didoakan dengan yang seperti ini. Namun lebih banyak lagi adalah manusia yang lebih berhak kita doakan supaya mendapatkan hidayah.
Anak kisahkan sebuah cerita sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Sifatus Safwah. Tentang seorang syekh, seorang alim dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, lupa namanya. Namun itu disebutkan dalam Sifatus Safwah, disebutkan bahwa beliau berjalan dengan serombongan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu melihat serombongan anak-anak muda yang sedang pesta pora, sedang happy-happy. Ya, artinya happy-happy dengan maksiat, mungkin pakai narkoba lah dan lain sebagainya, mabuk-mabukan lah dan sebagainya. Kemudian mereka pun murid-murid ini berkata kepada gurunya yang mereka kenal sebagai orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, wahai syekh, wahai guruku, wahai imam, tolong doakan mereka. Maksudnya doakan kebinasaan untuk mereka. Biar negeri ini enggak dikotori dengan orang-orang model seperti itu. Tolong doakan mereka dengan kesialan dan keburukan. Maka kemudian syekh ini berdoa mengangkat kedua tangannya. Beliau berdoa, Allahumma kama as'adtahum fid dunya fa'as'idhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka happy dan bahagia di dunia, buat mereka nanti bahagia di akhirat. Ini doanya. Ya, doanya adalah secara tidak langsung doa itu adalah mengharapkan mereka dapat hidayah, jadi orang baik. Maka kemudian murid-muridnya heran, ya Syekh, ini sampah masyarakat, perusak, yang membuat citra negeri ini jadi buruk dan lain sebagainya. Kenapa orang yang seperti ini masih engkau doakan kebaikan untuk beliau? Kata beliau, kata Syekh ini, untuk kamu doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian beliau mengatakan, apa untungnya jika ada orang masuk neraka karena aku atau karena doaku? Dan sebaliknya, seberapa besar keberuntunganku ketika ada orang-orang masuk surga karena aku. Paham ya? Ketika kita mendoakan buruk bagi seseorang, neraka, jahanam dia, apa untungnya kita ketika dia masuk neraka beneran? Gak ada. Tapi ketika kita mendoakan hidayah bagi seseorang untuk dapat hidayah, maka itu adalah baik. Namun tadi Anda sampaikan bahwa apakah semua orang berhak kita doakan seperti itu? Tidak. Sebagian orang yang sangat bengis, sangat jahat, sangat zalim, seperti Nabi Allah Musa alaihissalam mendoakan Fir'aun, ya, tutup mati, kunci mati hatinya. Ini adalah sesuatu yang layak karena kejahatan dan kebengisan dan kezalimannya. Ya mungkin seperti Benyamin Netanyahu dan para pengikutnya sekarang. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Ya, mungkin ada satu lagi dari Ibu di belakang. Total mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi seperti sudah Ustadz sebutkan bahwa Yahudi itu kan keturunan dari para nabi ya Ustadz ya. Betul. Dan saya juga pernah mendengar bahwa mereka tuh lebih percaya sama ajaran Islam daripada ajaran Kristen. Betul ya Ustadz ya? Benar. Mereka kan percaya berarti sama Allah ya Ustadz ya? Betul. Kenapa mereka punya hati seperti sekarang ini gitu Ustaz? Punya hati seperti ini yang sudah lama membeku gitu Ustaz. Padahal mereka tahu bahwa kebenaran itu adanya di Allah gitu Ustaz. Itu aja sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagaimana tadi disinggung di surat An-Nisa ayat 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulfum bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mereka, dan karena mereka suka membatalkan perjanjian, kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, dan mereka mengatakan hati mereka terkunci, tertutup mati. Namun Allah yang menutup hati mereka karena kekafirannya, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Allah sampaikan kepada kita bahwa Yahud, mereka ini adalah bangsa-bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang kufur kepada Allah. Jangankan bicara sekarang, jangan ngomong sekarang, yang
punya fase jeda waktu yang cukup panjang antara mereka dengan nabi-nabi mereka. Kita baca kisahnya dalam Al-Quran. Baru sebentar diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Baru selamat dari Fir'aun, nyebrang laut. Mereka baru melihat tanda kebesaran Allah yang sedemikian rupa. Musuh yang entah berapa ribu tahun telah mengintimidasi dan menzalimi mereka, yaitu penjajah Fir'aun yang menjajah habis mereka, mengintimidasi mereka, menzalimi mereka, menzalimi anak-anak mereka, menzalimi wanita-wanita mereka. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, anak-anak laki-laki dibunuh-bunuhi, anak-anak perempuan dijadikan budak dan hamba sahaya diperkosai. Ini perbuatannya Fir'aun terhadap Bani Israel. Dan Allah tunjukkan kepada mereka bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dengan kekuasaan yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya, membelah lautan itu menjadi dua, dan mereka berjalan dengan amannya. Dan setelah itu kemudian lautan itu menghabisi semua Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka semua melihat tanda kekuasaan yang sehebat ini. Tapi apakah membuat mereka kemudian menjadi istiqamah di atas kebenaran? Ditinggal sebentar 40 malam oleh Nabi Musa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat anak sapi. Ya, mereka mengambil anak sapi untuk jadi sesembahan dan Tuhan mereka. Dan ketika dicegah oleh Nabi mereka, bukan ustadz lagi ini, Nabiullah Harun melarang mereka untuk melakukan perbuatan itu, kadu ayyaqtulunani, mereka hampir membunuhku. Nabi pun hampir dibunuh oleh mereka. Ini masih ada nabinya. Mau ngomong apa kita sekarang? Masih ada nabinya saja begitu mereka. Apa yang mau kita bicarakan sekarang? Musa yang mereka banggakan, Musa, Taurat yang mereka banggakan. Mereka mau membunuh saudara-saudara kita ini, mereka baca Taurat sebagai bentuk penipuan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap orang lain. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan para pembela-pembela mereka. Mereka meneriakkan HAM, tapi mereka yang anti HAM. Mereka yang meneriakkan keadilan. Mereka adalah orang yang paling zalim. Mereka yang menuntut agar ditegakkannya, agar dibasminya penjajahan di muka bumi. Namun pada hakikatnya mereka penjajah dan tetap statusnya sebagai penjajah. Walaupun sebagian negara dijajah dengan intervensi fisik seperti Palestina, atau sebagian negara dijajah dengan regulasi, dengan aturan, dikuasai segala sumber daya alamnya dan semisalnya. Tetap penjajah. Penjahat tetap penjahat. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semuanya. Dan Yahud adalah menjadi contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan percontohan bagi kita semuanya. Bahwa Yahud dengan hebatnya nenek moyang mereka, dengan hebatnya kitab-kitab suci yang ada di antara mereka, Taurat, Zabur, Injil, ada pada mereka. Bahkan pun sekarang ini saja, sebagian dari tentara propagandanya Yahudi ini tadi, mereka ada bagian tentara mereka yang bagian divisi Timur Tengah, ngomong Arabnya fasih, hafal Quran, hafal hadis. Dia membuat konten-konten ceramah pakai ayat Quran dan hadis dengan baju tentara Yahudi untuk menasehati kaum muslimin agar waspada terhadap Hamas dan yang semisalnya karena mereka adalah teroris. Ini perbuatan mereka. Bagaimana mereka membolak-balik realita dan kenyataan, dan itulah tipu daya mereka. Maka bagi kita ikhwatal iman, bagi setiap hamba yang dekat dengan kitabullah, yang hatinya, hidupnya adalah dengan Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, mereka akan semakin jernih melihat segala sesuatunya ini. Mereka melihat, ya Allah, nipu lagi mereka. Membuat kesesatan dengan model ini, membuat kesesatan dengan model itu. Namun tidak mungkin bagi hamba-hambanya yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW mudah ditipu dengan upaya-upaya yang seperti ini. Walillahil hamdu wal minnah. Syukran jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir yang telah memaparkan jawabannya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir mengikuti kajian pada hari ini.
Semoga apa yang kita korbankan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan lebih baik. Amin ya karim. Dan saya MC akhiri dengan ucapan hamdalah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.